Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Hati-Up Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya. Bidan juga memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan setelah mendapatkan sertifikat. Contohnya tadi, pasang IUD, pasang implan itu tadi ya. Pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter. Ya. Kemudian berdasarkan program pemerintah. Kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat bidan bertugas. Ini suratnya dari Dinas Kesehatan setempat. Nah, pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter itu diberikan secara tertulis oleh dokter. Contohnya kalau di rumah sakit ada protap-protap itu. Protap penanganan BBL yang aspeksi, penanganan awal, itu ada protapnya. Itu adalah mandatoris dari dokter. Hanya dapat diberikan dalam keadaan di mana terdapat kebutuhan pelayanan yang melebihi ketersediaan dokter. Jadi kalau di daerah-daerah itu dokter spesialisnya terbatas, maka dokter tersebut bisa memberikan mandat ke bidan. Nah, di situ yang bertanggung jawab adalah yang memberi mandat. Dan itu harus tertulis. Ya, menjadi tanggung jawab dokter yang memberi mandat sepanjang pelaksanakan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, itu yang bertanggung jawab adalah yang memberi mandat. Oke. Kewenangan berdasarkan program pemerintah meliputi pemberian pelayanan alat kontrasepsi dalam rahim, ya, AKDR, AKBK, itu kewenangan berdasarkan program pemerintah. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit tertentu. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Makanya ada MTBS, MTBM, dan sebagainya. Itu kewenangan yang berdasarkan program, melakukan deteksi dini tumbuh kembang, melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak prasekolah, remaja, ya, penyehatan lingkungan, pemantauan tumbuh kembang tadi, melaksanakan deteksi dini, dan memberikan penyuluhan terhadap infeksi menular seksual, termasuk pemberian kondom dan penyakit-penyakit lainnya. Pencegahan penyalahgunaan narkoba atau nafsa, ya, melalui informasi dan edukasi, melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas. Itu program pemerintah yang harus dilakukan oleh seorang bidan. Nah, di dalam pelimpahan wewenang tersebut, pelimpahan tindakan pelayanan kesehatan dilakukan dengan ketentuan. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kompetensi yang telah dimiliki oleh bidan penerima pelimpahan. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan dokter pemberi pelimpahan. Makanya kalau saudara di rumah sakit, misalkan konsul jarak jauh, ya, dengan telepon, maka saudara harus mendokumentasikan apa instruksi dari dokter lewat telepon, ditulis, ya. Jadi konsul per telepon tanggal berapa, jam berapa, ya. Kemudian advisnya apa, ditulis. Kalau sudah
ketemu dokternya minta tanda tangan. Ya, itu adalah dokumentasi, saudara. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan. Jadi untuk keputusan klinis tetap adalah yang memberi pelimpahan. Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus-menerus. Jadi namanya pelimpahan itu sewaktu-waktu. Bukan berarti terus paten terus-menerus. Kecuali tadi terbatas tadi ya, karena tenaganya terbatas. Jadi kayaknya sudah membagi suatu tugas tapi pertanggungjawaban tetap yang memberi mandat. Dalam melaksanakan praktek kebidanannya, bidan berkewajiban untuk menghormati hak pasien. Apapun, siapapun pasien itu tetap harus hak pasien dihormati. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan. Jadi sebelum saudara melakukan tindakan, saudara sebelum melakukan asuhan, saudara harus komunikasi dengan pasien. Merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu. Jadi kalau kasus bukan kewenangannya, saudara, tugas saudara adalah merujuk, meminta persetujuan tindakan yang dilakukan, menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan praktek kebidanan, bidan berkewajiban juga melakukan pencatatan, pendokumentasian yang sistematis, mematuhi standar, baik itu standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur, dan kode etik. Melakukan pencatatan pelaporan sebagai pendokumentasian saudara, termasuk pelaporan kelahiran dan kematian. Pemberian surat rujukan dan surat keterangan kelahiran dan meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikuti perkembangan ilmu yang terkini. Itu adalah kewajiban seorang bidan. Nah, ini dalam melaksanakan praktek kebidanannya, bidan memiliki hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang saudara melaksanakan pelayanan sesuai standar tadi. Kemudian memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan keluarganya. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan menerima imbalan jasa profesi saudara. Oke? Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.